Terima kasih untuk presentasi kesehatan yang diberikan oleh Dr. Silvano. Dan salam dari Kathleen. Dia sudah mulai memberikan seminar di Kenya, di Nairobi tadi. Mulai sepanjang hari beliau sudah memberikan pelajaran. Dan kirim salam untuk saudara-saudara sekalian di tempat ini. Kita akan bahas tentang langkah kepada kebahagiaan. Banyak perkara yang kita sudah bahas tentang kebahagiaan, bukan? Kita sudah bahas bahwa Alkitab ini adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita jauh daripada Alkitab, maka kita tidak bahagia. Kita sudah pelajari bahwa Yesus adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita datang pada Yesus, tidak peduli berapa banyak dosa kita. Kalau kita datang pada Yesus, maka kita akan dapat disucikan daripada segala dosa dan kesalahan. Dan kita boleh punya rahasia kebahagiaan itu. Kita sudah pelajari bahwa kebahagiaan yang kekal ialah jikalau Yesus datang kedua kali. Dan kita sudah bahas tanda-tandanya sudah terjadi sekarang ini. Ada 15 tanda yang kita sudah pelajari, saudara-saudara sekalian, menunjukkan kebenaran akan apa yang Alkitab katakan. Kita sudah bahas juga tentang hukum Allah, hukum kebahagiaan, tentang hari bahagia, hari yang kita sudah berikan, yaitu hari Sabat. Dan ternyata orang yang pelihara Sabat lebih sehat daripada orang yang tidak pelihara hari Sabat. Tidak heran umat Advent dikenal orang yang paling panjang umurnya di dunia ini, saudara-saudara. Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh National Geographic yang Anda bisa dapatkan ya di masyarakat umum. 3 kelompok orang yang paling panjang umur di dunia, yaitu kelompok Sardinia di Itali, Okinawa di Jepang, dan orang Advent di Loma Linda. Kenapa? Jikalau kita mengikuti akan hukum kesehatan. Dan hukum kesehatan yang berdasarkan Alkitab, makanan yang terbaik, gerak badan, dan berbagai macam kegiatan yang kita sudah pelajari bersama-sama. Kita sudah pelajari begitu banyak tentang kebahagiaan-kebahagiaan itu. Sekarang kita bahas ya tentang langkah menuju bahagia. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, jarak 1000 km harus dimulai dengan langkah yang pertama. Bagaimanapun jauhnya perjalanan, ya kita bisa capai kalau kita mulai dengan langkah pertama. Tetapi berapa dekatnya itu jarak, kalau kita tidak melangkah langkah yang pertama, maka itu kita tidak akan capai, tidak akan sampai. Itulah sebabnya penting kita belajar tentang langkah menuju kepada kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, ada seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus kita kenal adalah sebagai seorang Yahudi anggota Sanhedrin, seorang penurut hukum dan orang yang kaya, saudara-saudara. Dan dia datang pada malam hari itu bertemu dengan Yesus oleh sebab ia mencari akan kebahagiaan. Dia punya posisi, dia punya kedudukan tidak memberikan kebahagiaan untuknya. Dia penurut hukum, tetapi penurutan tidak memberikan kepadanya kebahagiaan. Dia adalah seorang yang punya kekayaan tidak menjamin kebahagiaan kepadanya. Dia datang mencari Yesus di malam hari supaya jangan ketakutan oleh orang lain. Dia mau mencari, dan dalam pertemuan itu dia menyebutkan bahwa apa yang Yesus buat itu hal yang luar biasa dan tidak mungkin terjadi kecuali ya Tuhan besertanya. Dan pada waktu itulah Yesus memberikan keterangan yang sangat penting. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2, 3. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Ya, dalam keadaan yang seperti ini kita bisa lihat pentingnya dilahirkan kembali. Kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita dilahirkan kembali. Jadi Nikodemus katakan, bagaimana? Apakah saya harus masuk ke rahim ibuku? Bagaimana saya akan masuk atau dilahirkan kembali dalam masa tuaku seperti ini? Rupanya ia tidak terlalu mengerti, dan itulah Yesus menjawab kepada Nikodemus. Dan apa jawabnya? Yohanes 3 ayat 5, kita baca sama-sama. Berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau begitu, ternyata Yesus berbicara mengenai pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Dan ini merupakan satu peranan yang sangat penting, bahwa untuk betul-betul masuk dalam kerajaan Allah,
untuk betul-betul mendapatkan keselamatan, seorang itu harus mempunyai kelahiran di dalam air ataupun dalam roh. Jadi apa yang dimaksud dengan dilahirkan dengan roh? Maka itu adalah sama dengan bertobatan. Itu berarti memulai hidup yang baru. Tidak peduli bagaimana latar belakang kita masing-masing, tetapi kita boleh mendapatkan kebahagiaan jikalau kita mempunyai bertobatan, hidup yang baru. Tetapi bukan hanya itu saja. Dilahirkan dalam roh, di dalam air, maksudnya adalah apa? Ini merupakan baptisan. Mengapa baptisan itu penting, saudara-saudara sekalian? Diceritakan ada seorang yang bernamanya Wira hidup di Afrika Tengah, dan ia dengar bahwa ada misioner yang datang untuk mengajar Alkitab. Jadi dia datang, dia setiap hari belajar, kemudian dia lebih yakin, tetapi dia diketahui oleh suaminya, dan suaminya begitu marah sekali, dan dia berkata kepada istrinya, dikatakan, ya, aku tidak menghendaki agama baru di rumahku. Jika engkau terus belajar Alkitab, aku akan membunuhmu. Ya. Dan apa yang dibuat oleh Wira, walaupun ia diancam demikian, namun ia mendapatkan satu kepuasan di dalam firman Allah. Dia merasakan cinta Allah yang begitu besar. Bagaimana Yesus telah mati untuknya, disiksa seperti yang kita lihat tadi. Ya, saudara-saudara sekalian, yang Wira terus belajar, dan akhirnya dia minta untuk dibaptiskan. Walaupun dapatkan ancaman untuk dibunuh, dia ambil tekad, ya, untuk terus meneruskan akan rencananya untuk dibaptiskan. Dan dikatakan dia mengaku dosanya, dibaptiskan, dan dia merasakan satu perasaan damai. Saudara-saudara sekalian, orang yang diampuni dosanya mempunyai perasaan damai, sukacita, dan dengan sukacita dan damai itu dia pulang ke rumah, dan dia langsung bawa itu pisau yang panjang yang sudah ditunjukkan oleh suaminya, dan dikatakan, inilah pisau itu. Apa yang terjadi? Apakah engkau sudah dibaptiskan? Iya. Apakah kamu siap untuk dibunuh? Ya, jikalau itu keinginanmu, ya, saya mencintai kau, namun saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat yang sudah mati untuk saya. Jadi waktu dengar ini semua, maka suaminya melihat keberaniannya, dan ia terjamah dan tidak meneruskan maksudnya untuk membunuh istrinya. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, mengapakah baptisan demikian penting hingga seorang rela untuk dibunuh? Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang rela mengalami tantangan. Ya, saya punya istri, ya, adalah keturunan Manado. Saudara tahu kan dia punya bahasa Manadonya cukup totok, Pak. Ya, cukup kental. Wali kota Manado bilang waktu ngomong-ngomong, oh, ibu kutara kental bahasa Manadonya. Saudara-saudara sekalian, memang mamanya Manado, dari Manado, kemudian maminya juga kelahiran Manado. Tetapi yang saya ingin ceritakan, tantenya daripada istri saya. Tantenya dan tante daripada istri saya adalah istri dari kapitan Cina, ya, yang namanya Li Guanan. Ya, itu terkenal. Baru saya terima penghargaan pahlawan dulu, dia sudah meninggal dibunuh oleh Jepang. Tapi belum lama ini dapatkan penghargaan dari Presiden Indonesia. Dan Li Guanan adalah orang yang paling kaya di kota Manado sebelum perang. Kapitan Cina. Kalau saudara tahu itu di Sario, ada itu namanya Hearst Colorado, itu semua rumah itu adalah milik keluarga. Ya. Kemudian ia sama sekali tidak senang tante istri saya ini yang disebut Sister Wah. Tidak senang untuk belajar Alkitab. Dan waktu itulah sebabnya dia dibaptiskan di malam hari, ya, di laut. Ya. Namun ketakuan apa yang terjadi? Dia diceraikan. Ya. Diceraikan, dua anak, ya, ikut mama, anak yang lain ikut bapak, ya. Salah satu anak, ya, adalah Sus Evi yang kawin sama Enok, ya. Makanya kita berfamili dan keluarga Enok yang dari Maumbi. Ya. Baik, saudara-saudara. Nah, kembali kepada ini sesebuah, ya. Dia betul-betul mengalami tantangan di rumah, dia diceraikan, kemudian harus pergi ke tempat yang lain. Ya, suaminya
akhirnya disembelih oleh Jepang dan dia kembali ke rumahnya kumpulan mereka. Saudara-saudara sekalian, tetapi pertanyaannya, mengapa sampai seorang siap diceraikan? Mengapa seorang siap untuk mati? Ya, betapa pentingnya baptisan itu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat baptisan adalah upacara yang sangat penting. Paling sedikit ada beberapa hal penting. Kenapa? Alkitab menyebutkan baptisan untuk 80 kali. Yesus sendiri baptiskan. Baptisan merupakan pesan Yesus yang terakhir. Adanya hubungan baptisan dengan keselamatan, dan baptisan adalah tanda penerimaan dari Yesus. Jadi ada 5 faktor yang penting mengapa baptisan itu penting. Baik, dikatakan bahwa Alkitab menyebutkannya 80 kali. Jadi bukan berarti harus dibaptiskan 80 kali, ya. Tetapi Alkitab menyebutkannya berapa kali? 80 kali. Saudara-saudara sekalian, kalau Alkitab sebutkan 1 kali penting? Penting. Kalau 2 kali lebih penting? Lebih penting, saudara-saudara. Kemudian 5 kali, 10 kali itu apa? Penting. Tetapi kalau sudah sebutkan 80 kali, itu merupakan apa? Maha penting. Jadi baptisan itu adalah maha penting, saudara-saudara. Itulah sebabnya sampai disebutkan 80 kali. Jadi kalau kita dibaptiskan, kita mendeklarasikan kesetiaan kita dan mengambil sikap. Kita menunjukkan di pihak mana kita berada. Kita terima Yesus, kita mau dipimpin oleh Yesus, kita mau menurut kehendaknya. Itulah sebabnya baptisan penting, disebutkan 80 kali. Kemudian Yesus sendiri dibaptiskan. Bukankah Yesus tidak berdosa? Semua yang kita telah pelajari, Yesus tidak berdosa. Tetapi pada saat dia dikatakan panggilannya oleh Yohanes, lihatlah anak domba yang mengampuni dosa isi dunia. Namun dia siap untuk dibaptiskan. Di dalam buku Matius 3 ayat 14 dan 15. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, dan demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi Yesus yang tak berdosa, dia dibaptiskan. Mengapa? Oleh sebab memenuhi kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dibaptiskan di Sungai Yordan ini, kemudian apa yang terjadi? Pada saat baptisan itu, maka langit terbuka, kemudian burung merpati, yaitu Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati, dan terdengarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan menunjukkan seorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita diterima sebagai anaknya jika kita terima itu baptisan. Jadi baptisan Yesus merupakan langkah penting untuk keselamatan. Baik, faktor yang ketiga, baptisan adalah pesan Yesus yang terakhir. Apa pesan terakhir? Penting? Oh, penting sekali ya. Jadi kita selalu ingat pesan yang terakhir ya dari seseorang. Itu sangat penting sekali. Dan apakah pesan Yesus yang terakhir, saudara-saudara? Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi baptiskanlah mereka. Jadi adalah pesan Yesus yang terakhir. Baptiskan, pergi kabarkan, baptiskan. Ini merupakan satu pesan yang sangat penting. Mengapa? Sebab baptisan merupakan pernyataan menerima Yesus, hidup yang berubah, menyiapkan diri untuk datang Yesus yang kedua kali. Yesus mengabarkan, ya, meminta murid-murid kabarkan kemana-mana. Ini faktor yang sangat penting. Kemudian ada hubungan antara baptisan dan keselamatan. Jadi bagaimana pentingnya ini hari Sabat, hari baptisan? Kita coba lihat sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 5 yang kita sudah baca kembali. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kecuali dilahirkan dalam air dan roh, artinya dibaptiskan dan juga bertobat. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita coba lihat lagi di dalam buku Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi bagaimana supaya kita diselamatkan, saudara-saudara? Dibaptiskan.
Saudara-saudara sekalian, sangat jelas siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi kalau begitu keselamatan itu begitu penting sekali. Kalau tanpa baptisan seorang tidak mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, yang berikut, baptisan adalah tanda menerima Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima yang kita sudah bahas tadi. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara sekalian, kita baca semua ini dalam Matius 10 ayat 32, 23. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dibaptiskan, kita akui Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Kita mengakui di depan orang Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mengaku dosa kita. Kita memulai satu hidup yang baru. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Yesus coba atau siap mengampuni dosa kita bagaimanapun besarnya. Saudara-saudara sekalian, semua kita berdosa. Namun ya, cinta Tuhan itu begitu besar, Dia siap mengampuni kita daripada segala dosa. Itulah sebabnya baptisan itu begitu penting. Sebab waktu baptisan Yesus berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setiap kita atau ada seorang yang dibaptiskan, maka pengakuan dari surga yang mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Kepadanya kita berkenan. Baik saudara-saudara sekalian, saya kadang-kadang bingung ya, sebetulnya berapa